RHB Trade Smart kini hadir lebih fresh, makin mudah, makin cepat, makin pintar, dengan fitur-fitur yang lebih mengerti kamu. Tentunya masih bersama Aro. Dia makin mengerti aspirasimu dengan sentuhan yang lebih personal dalam fitur watchlist. Aro akan mengamati secara real time saham-saham favorit pilihan kamu kapan saja dan di mana saja. Aro, sahabat yang membantuku meraih cita-citaku. Download RHB Trade Smart ID dan RHB Trade Smart Syariah. Jangan lupa daftar online dan buka rekening FX secara instan melalui aplikasi. Ya, selamat siang para partisipan termasuk klien-klien RHB yang terhormat. Perkenalkan, saya Iwan Ho sebagai CEO RHB Indonesia. Dengan ini kita hendak melakukan satu webinar bersama-sama untuk membahas suatu perkembangan yang terjadi yang recently happening in Indonesia yang sangat-sangat hot, yaitu mengenai Omnibus Law. Tapi masa saat ini kita ketahui secara bersama bahwa masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat kita mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami RHB Indonesia bekerja sama dengan para pakar hukum. Ya, dalam hal ini adalah dengan para partners di dalam Denton SPRP Indonesia untuk membedah sebagian dari Omnibus Law ini beserta pro dan kontranya, terutama mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, serta kemudahan untuk perizinan dalam berinvestasi. Dalam hal ini, para partners dari kantor hukum, lawyers, Denton SPRP Indonesia adalah Bapak Giovanni Muhammad, ya, selamat Pak. Ibu Lina Samamura, selamat Bu. Dan Ibu Nasyatra Prita. Dalam hal ini, sekali lagi, saya atas nama RHB Indonesia dan Denton SPRP Indonesia mengucapkan terima kasih kepada klien-klien semua, juga semua partisipan yang hadir dalam conference call ini. Besar harapan kami supaya diskusi kita pada siang hari ini dapat berguna bagi kita semua untuk kepentingan kita secara pribadi maupun kepentingan perusahaan kita masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, terutama teman-teman partners dari SPRP. Mungkin saya hendak menanyakan satu, kalau kita lihat ya, ini draftnya kan mengenai Omnibus Law, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, ke perizinan investasi dan sebagainya. Kalau dari saya catat sudah ada 5 versi nih ya. Kita jadi masyarakat itu dibingungkan atau peraturan ini membingungkan versi mana sekarang. Apa sih bedanya versi 1 dengan yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima? Kalau menurut catatan saya ada 5. Jadi versi mana yang harus kita pegang, yang paling akurat itu yang mana? Nah, terima kasih. Oke, mungkin boleh saya coba jawab ya untuk yang pertanyaan ini. Jadi memang dari mulai penerbitannya pada tanggal 5 Oktober 2020 itu yang draft pertama, memang setelah itu ada 5 versi ya, dan itu memang pasti membingungkan bagi kalangan publik. Namun untuk versi yang paling mutakhir itu sudah dikonfirmasi oleh DPR adalah yang versi 812 halaman. Walaupun yang sebelumnya itu ada yang versi 1035 halaman, ada yang 1052 halaman, maka memang yang paling terakhir yang telah kita konfirmasi yaitu yang 812 halaman. Tapi itu tidak menjamin bahwa nanti yang akan diundangkan memang yang versi ini ya. Karena ini yang adalah konfirmasi sampai up to date hari ini.
Dan mengenai hal-hal yang berubah itu ada 3 hal yang berubah. Yang pertama untuk penyederhanaan persyaratan investasi yang kalau dalam versi awal Omnibus untuk versi awal sekali maka ada perubahan mengenai Undang-Undang 40/99 mengenai pers. Ini adalah mengenai dalam rangka penyederhanaan syarat-syarat investasi. Nah, dalam versi yang terakhir undang-undang ini sudah dieksklud sebagai undang-undang yang dirubah. Jadi artinya undang-undang pers ini masih berjalan as is seperti existing. Jadi memang ini sudah dieksklud dari yang dirubah di draft yang terakhir. Kemudian selanjutnya mengenai kebijakan fiskal nasional. Dalam versi yang terakhir yang 812 halaman itu ada satu bab ya. Satu bab itu yang sebelumnya udah hilang tapi kemudian dimunculkan tapi kemudian muncul lagi. Nah, bab ini adalah mengenai kebijakan fiskal nasional kaitannya dengan pajak dan retribusi gitu. Kemudian juga mengenai izin usaha yang beresiko tinggi. Di aturan ini ada di halaman 7 versi naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang 812 halaman. Ada pasal yang berubah jika dibanding versi naskah yang 1035 halaman sebelumnya. Gitu. Dan memang banyak sih ada penambahan kata-kata dan atau gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi yang fix sampai saat ini masih yang 812 halaman. Demikian Pak Iwanho. Makasih juga nih buat tim Genstone PRP buat paparan yang sangat bagus. Pertanyaan dari saya, ini buat undang-undang Omnibus Law ini kira-kira kapan timeline buat penerapan undang-undang Omnibus Law ini, dan juga buat aturan peraturan pemerintah PP atau peraturan pelaksanaannya itu kira-kira kapan akan keluar, dan juga buat secara track record biasanya butuh waktu antara undang-undang itu keluar dan peraturan pelaksanaan atau perpunya itu keluar tuh kira-kira berapa lama? Itu terima kasih. Oke, jadi memang di ketentuan penutup dari RUU Cipta Kerja itu memang diatur bahwa undang-undang ini akan berlaku dengan peraturan pelaksana. Tapi peraturan pelaksana ini disebutkan bahwa wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Gitu. Dan semua peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah itu akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan wajib disesuaikan paling lama juga 3 bulan. Namun pada prakteknya penerapan adanya peraturan pelaksana ini ya mungkin saja bisa lebih dari 3 bulan. Kalau kita bicara mengenai track record, maka track record yang sebelumnya itu pada Undang-Undang Penanaman Modal itu kan diundangkan pada tanggal 26 April 2007. Itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Nah, untuk peraturan presidennya yang pertama yang nomor 77 tahun 2007 itu ditetapkan kurang lebih 3 bulan, yaitu pada tanggal 3 Juli 2007. Jadi memang kurang lebih 3 bulan sejak ditetapkannya Undang-Undang Penanaman Modal. Demikian. Terima kasih. Mungkin tadi kan udah sempat diomongin soal proses perizinan ya. Mungkin agak lebih spesifik pertanyaan saya itu, dulu kan ada beberapa perizinan yang dari pemerintah daerah. Sekarang tuh gimana sih? Apakah ada impact terhadap perizinan di mana ada beberapa yang lebih tersentralisasi ke pemerintah pusat? Mungkin ada beberapa detailnya di situ. Thank you. Ya memang boleh saya jawab ya. Memang sekarang untuk perizinan itu memang disentralisasikan ke pemerintah pusat. Jadi memang semuanya akan dikeluarkan melalui One Single Submission ya, OSS. Memang terdapat perubahan paradigma untuk licensing yang dulu itu license based. Nah, untuk pembagian resikonya itu tadi, itu nanti akan subject to peraturan pelaksana. Jadi memang kita untuk saat sekarang ini kita belum tahu untuk izin mana yang, karena akan dibagi-bagi kan berdasarkan resikonya, apakah bidang usaha ini termasuk yang resiko rendah, resiko menengah, resiko tinggi. Jadi kan memang
izin yang diperlukan memang kan tergantung resikonya. Semakin dia resikonya tinggi, izin yang diperlukan itu maka akan semakin lengkap. Dia perlu izin usaha. Sedangkan kalau izinnya rendah dan resikonya mid, maka hanya perlu NIB saja dan atau ada sertifikat standar. Tapi memang untuk penerbitannya itu memang semuanya sudah centralized di pemerintah pusat. Demikian. Terima kasih. Dan saya sekali ini akan menanyakan dua hal, ya kan? Satu untuk tim Dentons, ini masalah yang paling sering diramein nih sekarang nih, masalah pesangon ya. Ini kayaknya semua ada 7 pertanyaan yang similar nih masuk ke saya. Tapi mungkin saya coba rangkum nih pertanyaannya. Jadi yang pertama, apakah ada perubahan yang berhubungan dengan UU Ketenagakerjaan ini berlaku surut? Itu ya. Nah, bagaimana dengan perubahan klausul PHK untuk karyawan tetap dan ketentuan untuk mendapatkan pesangonnya? Itu yang untuk yang fixed employment. Tapi kalau untuk yang di draft Omnibus Law ini juga dikatakan kan ada karyawan kontrak atau outsource ini akan memiliki proteksi atau benefit yang menyerupai karyawan tetap. Apakah jenis proteksi yang diberikan oleh pemerintah dan bagaimana detail kompensasinya jika memang ada pengurangan karyawan kontrak di suatu perusahaan? Ini sama juga udah 8 pertanyaan yang similar yang coba saya rangkum nih ya. Mungkin teman-teman, mungkin Bu Lina, Pak Gio, atau Bu Nasya bisa menjawab. Itu untuk Dentons. Nah ini ada masuk juga nih yang ke RHB. Sepertinya bukan kurang kompeten kalau saya menjawab. Ini untuk Andre ini, tim research kita. Nah ini kalau Omnibus Law udah masuk nih, udah berjalan. Terus ini kan ekspektasinya masyarakat Indonesia ada investasi yang berbondong-bondong. Ini IHSG-nya mau ke berapa? Ini yang penting ini nih yang untuk para investor kita nih Pak Andre. Nanti mungkin setelah tim Dentons boleh nih Pak Andre untuk jawab. Mungkin tim Dentons untuk pertanyaannya silahkan dijawab. Kalau boleh saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan ketenagakerjaan. Kalau yang untuk pertama, apakah berlaku surut? Seharusnya enggak, karena enggak ada ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja bisa berlaku surut. Jadi seharusnya enggak bisa. Terus yang kedua, untuk karyawan tetap sehubungan dengan PHK, kalau nggak salah sehubungan dengan PHK ya. PHK itu untuk besarnya kita masih nggak tahu atau apakah lebih besar ataukah lebih kecil karena ketentuan tentang itu udah dihapus. Jadi kita harus masih tunggu di peraturan pemerintah yang mengatur tentang besar pesangon. Tapi untuk formula perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja itu masih kurang lebih sama kecuali uang penggantian hak karena yang 15% itu dihapus. Kemudian untuk karyawan outsource, kan karyawan outsource itu bentuknya adalah karyawan PKWT. Jadi nantinya perlindungannya itu diberikan dalam bentuk kompensasi. Seperti saya telah jelaskan sebelumnya, sepertinya dengan jangka waktu maksimum ditiadakan di Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan persyaratan pemberian kompensasi di akhir masa kerja untuk pekerja PKWT. Kayaknya itu buat set off kenapa yang jangka waktu itu dihapuskan. Jadi kita masih belum tahu nih gimana sih perhitungan kompensasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja buat PKWT. Apakah perhitungannya sama dengan perhitungan untuk PKWTT atau berbeda? Tapi good news-nya adalah buat pekerja yang PKWT nggak usah nggak usah risau. Mungkin mereka pikir wah jangka waktunya udah nggak ditetapin nih, jadi saya bisa seumur hidup saya PKWT. Ya jangan takut karena udah diatur tentang kompensasi juga gitu. Jadi nggak cuma terima bonus kalau ada atau cuma gaji, tapi sekarang ada kompensasi. Itu perlindungan yang dikasih sama pemerintah dalam kaitannya dengan PHK. Ya. Sekarang giliran dari tim RHB dulu, dari tim research ini kira-kira kalau untuk investor saham bisa bawa profit ke berapa nih UU Cipta Kerjanya nih arahnya?
flow in money dan lain-lain. Mungkin dari Pak Andre, kita persilakan Pak Andre. Ya, thank you pertanyaannya. Mungkin sebelum kita jawab akan kemana IHSG, mungkin kita jawab dulu fundamental. Jadi kita percaya bahwa undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ini akan menciptakan positif terhadap ekonomi kita. Terutama kalau kita lihat akan positif terhadap kondisi investasi di Indonesia. Tapi mungkin kalau kita ambil timeline-nya, kapan kira-kira akan membawa impact ke Indonesia, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah peraturan pelaksanaan dari UU Omnibus Law ini sendiri. Seperti ini tadi kan udah dipaparkan oleh Ibu Masya. Kemungkinan nanti peraturan pelaksanaannya kemungkinan akan keluar paling lambat 3 bulan. Jadi setelah peraturan pelaksanaan itu udah keluar, baru nanti akan investor asing akan mulai berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita ambil timeline, seharusnya undang-undang Omnibus Law ini keluarnya itu di bulan Oktober akhir. Jadi mungkin peraturan pelaksanaannya itu akan keluar di bulan Januari atau Februari. Jadi ketika itu kita akan lihat investasi mulai akan masuk ke Indonesia. Dan juga kita harapkan nanti di tahun depan itu seharusnya ekonomi sudah mulai dibuka. Di mana kasusnya COVID sudah turun, aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan lebih cepat. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini kita percaya tahun depan tuh investasi akan tumbuh cepat di Indonesia. Jadi kita perkirakan akan tumbuh mungkin sekitar 9,1% year on year pertumbuhan investasi. Dari yang tahun 2020 kemungkinan akan turun minus 2,1%. Jadi overall dengan adanya percepatan pembangunan, dengan ada percepatan investasi, kita lihat tahun depan mungkin GDP akan tumbuh sebesar 6,3%. Nah, sekarang kita lihat impact-nya kepada IHSG. IHSG itu biasanya impact-nya akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, tahun depan kita lihat pertumbuhan ekonomi akan lebih stabil, akan lebih cepat. IHSG biasanya akan tumbuh juga lebih cepat juga. Buat indeks IHSG, kita percaya paling nggak sampai di akhir Juni 2021, indeks mungkin bisa mencapai 5.800. Kalau kita ngomong indeks sampai akhir tahun 2021, seharusnya bisa di atas itu lagi. Jadi ini dampaknya sangat positif ke IHSG. Paling nggak di Juni bisa ke 5.800, itu prediksi dari kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada dari grupnya ada banyak pertanyaan yang masuk. Kalau saya rangkumkan intinya, mungkin kepada teman-teman partners di SPRP, ini kalau tadi sudah diungkapkan, ini undang-undangnya harusnya Omnibus Law ini termasuk salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudahan berinvestasi di Indonesia, sangat membawa angin segar kepada perekonomian, terutama capital market di Indonesia, sebagaimana juga diungkapkan oleh Andre tadi. Sehingga awal tahun depan dengan beralihnya COVID sudah bisa ditanggulangi dengan vaksin, semuanya akan membawa hal-hal yang positif terhadap IHSG kita juga. Cuman poinnya, pertanyaannya dari banyak yang saya rangkumkan, isinya adalah, ini pertanyaan kepada para partners di lawyer ini di SPRP Denton. Apakah undang-undang Cipta Kerja ini pada saat disahkan nanti benar-benar nggak seluruh isinya bisa terrealisasi? Karena kan sekali lagi kita tahu, sekali lagi nih banyak inputan dari yang saya rangkumkan, intinya adalah kepada para penegak hukum, aparatur hukumnya nih. Apakah benar-benar bisa direalisasikan nggak semua isi undang-undang ini yang bagus? Kita tahu sama tahu, ini tergantung sekali lagi ke penegak hukumnya. Nah, menurut teman-teman SPRP Denton, gimana nih? Apakah benar-benar bisa terrealisasi? Kalau ada aparatur hukumnya yang tidak melakukannya, bagaimana? Ada sanksinya nggak? Terima kasih. Mungkin bisa saya jawab, Pak Iwanho. Pertama, setelah diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, potensi tidak semua pasal berlaku itu tetap ada. Karena masih ada kemungkinan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji apakah pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, dalam hal ada pasal-pasal yang bertentangan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dibatalkan, maka ada pasal-pasal tersebut yang akan tidak berlaku. Itu dari segi pasal-pasal dalam undang-undangnya sendiri. Sedangkan masalah penegakan hukumnya,
kembali lagi itu akan sangat tergantung dari rangkaian peraturan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang seharusnya adalah juga mengeliminasi hal-hal yang sifatnya dapat menyebabkan para penegak hukum tersebut lalai. Saya ambil contoh begini. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah memangkas rantai perizinan. Nah, setiap meja yang dipangkas, maka potensi penyelewengan dari institusi terkait itu otomatis hilang. Nah, mungkin bisa dilihat seperti itu. Mengapa selama ini pemerintah sulit untuk mengawasi para pejabat di institusi pemerintahan? Karena memang selain adanya overlapping antara beberapa kementerian dan juga banyaknya meja sehingga banyaknya pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi dengan mempersingkat rangkaian perizinan ini menjadi hanya 1 atau 2 perizinan seperti yang Nasya jelaskan, itu saya yakin pengawasannya akan lebih mudah sehingga potensi adanya pejabat-pejabat yang melakukan penyelewengan akan lebih kecil. Mungkin begitu Pak Iwanho. Terima kasih. Ada hukumnya nggak Pak Giovanni yang bagi pejabat yang tidak melaksanakan? Ya, secara undang-undang aparatur negara memang ada sanksinya Pak. Tapi kan kita tahu bahwa sanksi itu kan kalau ketangkep ya kan. Oke. Kalau enggak, begitu Pak Iwanho. Mungkin mau nanya yang tentang yang asing, tentang foreign investment and also foreign workforce ya. Tadi kan sempat dibahas kalau penggunaan tenaga kerja asing dalam keadaan darurat. Sebenarnya ada definisinya nggak sih keadaan darurat itu apa? Terus kalau keadaan darurat itu bentuk izinnya apa ya? Apakah prosesnya lebih cepat? Apa sama kayak sebelumnya? Dan ada waktu maksimumnya atau enggak? Mungkin itu pertama. Satu lagi lebih untuk yang direct investment-nya. Kalau dampak dari pengaturan direct investment yang di Omnibus Law, yang UU CK itu, sebenarnya tuh terhadap foreign investment itu benar-benar jauh lebih gampang, dan apakah menurut Denton sendiri bakal cepat nggak sih masuknya kalau misalnya nanti kayak kata Andre Januari Februari sudah ada ketentuannya. Baik, untuk pertanyaan pertama tentang tenaga kerja asing, mungkin saya bisa bantu jawab. Yang keadaan darurat itu disebutkan bahwa itu sehubungan dengan pengecualian persyaratan RPTKA dalam hal penggunaan tenaga kerja asing. Jadi kalau produksinya terhenti karena keadaan darurat karena produksi terhenti, maka RPTKI tersebut tidak disyaratkan. Untuk definisi keadaan darurat nggak disebutin. Tapi kalau misalnya dilihat dari konteks pengecualian RPTK tersebut, seharusnya keadaan darurat itu sehubungan dengan operasional dari perusahaan atau kelangsungan dari operasional perusahaan maksudnya. Nah, untuk keadaan darurat mungkin diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Jadi kita masih nggak tahu keadaan darurat itu apa. Nah, dalam hal keadaan darurat tersebut terjadi, maka kalau dibaca ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja, RPTKA tidak dikecualikan, maka seharusnya yang diperlukan untuk TKA tersebut bekerja di sini adalah hanya perizinan dari keimigrasian. Perizinan apa kita masih belum tahu. Tapi yang penting perusahaan nggak harus go through pendaftaran atau submission dari RPTKA. Jadi seharusnya izin yang diperlukan adalah lebih simpel dan lebih cepat. Kalau saya sih ngelihatnya kemungkinan besar yang diperlukan hanya izin imigrasi, misalnya visa
visa bisnis atau yang lainnya. Tapi seperti yang kita kasih catatan di presentasi kita, penyelarasan diperlukan untuk peraturan terkait dengan hal-hal yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, mana tahu nantinya visa-visa yang ada bisa dikasih flexibility, yaitu bisa bekerja untuk keadaan darurat, jadi diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, terutama hal-hal yang baru diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua? Oke, untuk yang kedua, sehubungan dengan direct investment dan bagaimana nanti apakah prosesnya itu akan lancar atau tidak, maka memang pada saat ini kita masih menunggu peraturan pelaksana. Untuk peraturan pelaksana yang telah ada, yang masih berjalan sekarang adalah Perpres 44 2016, di mana di situ secara detail disebutkan bidang usaha mana yang terbuka untuk asing dan juga persentase maksimum asing itu bisa masuk berapa. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana ada sektor-sektor yang dulunya tertutup dan sekarang terbuka, maka pastinya nanti akan ada segera Perpres yang baru yang kemungkinan besar akan menggantikan Perpres 44 2016. Di mana di sini akan diatur lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha mana yang terbuka dan pengaturannya, apakah memang masih ada maksimum share ownership atau tidak, itu memang masih tanda tanya gitu ya. Tapi saya sih cukup percaya bahwa karena memang rangkaiannya sudah ada dan ada OSS sistem yang sudah berjalan, jadi memang dari OSS sudah kita konfirmasi saat ini memang masih menggunakan Perpres yang lama, tapi once ada Perpresnya mereka akan langsung shifting untuk bisa menggunakan Perpres yang baru untuk bisa accommodating investor asing yang masuk untuk invest di sektor-sektor yang dulunya tertutup dan sekarang menjadi terbuka ini. Dan memang kita harapkan segera ya, maksimum 3 bulan seperti yang memang dijanjikan sesuai dengan undang-undangnya, walaupun memang itu bukan jaminan, tapi dari track record memang itu kurang lebih 3 bulan. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa banget nih teman-teman Dentons jawabannya. Kita save to another question, last question, karena kita ada terbatas waktu. Jadi ada 2 pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan mewakili semua partisipan, ya kan? Yang pertama mengenai UMKM nih, apa ada perubahan Omnibus Law nggak berpengaruh terhadap pengembangan dan insentif untuk UMKM? Kemudian, apakah nanti pengurusan nomor MD, BPOM, dan halal apa juga akan diberikan kemudahan juga? Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk tim research lagi nih, ini paling rame selalu. Ini kan kalau udah akan jalan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, saham-saham apa aja yang paling cepat mendapatkan direct impact dari Omnibus Law ini? Itu sih, I think 2 pertanyaan ini kita boleh close karena tentunya akan banyak yang nggak bisa kita jawab kalau open karena ini puluhan masih ya jam sekarang masih masuk pertanyaannya. Mungkin dari Dentons dulu mengenai insentif UMKM, kemudian untuk pengurusan izin BPOM, halal, dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa ini ya sharing yang untuk jawab untuk yang UMKM. Jadi memang tadi seperti di presentasi yang sudah saya sampaikan, memang ada insentif-insentif khusus untuk UMKM. Jadi kalau dulu kan berdasarkan UU PT ada persyaratan bahwa minimum 2 pemegang saham untuk bisa mendirikan PT. Nah sekarang hal itu dihapus untuk UMKM. Jadi sekarang cukup 1 pemegang saham saja itu sudah bisa mendirikan PT. Dan juga untuk modalnya, modal dasarnya itu tidak sampai 50 juta lagi. Karena memang udah ada PP-nya yang sebelumnya di nomor 29 tahun 2016 untuk perubahan modal dasar. Maka untuk khusus UMKM, selama dia bisa masuk ke dalam kategori UMKM, maka modal dasarnya itu bisa less than 50 juta. Dan itu bisa ditentukan oleh si pendirinya sendiri. Itu si pemegang saham dari si UMKM. Tapi memang ada batasan, si satu shareholder pendiri PT UMKM ini, dia itu hanya boleh mendirikan 1 PT dalam waktu 1 tahun. Gitu. Kemudian untuk UMKM juga ada pembebasan biaya untuk pendirian PT untuk usaha UMKM. Kemudian dari pemerintah juga sudah ada memberikan alokasi
ada kewajiban pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan alokasi paling sedikit itu 40% produk jasa UMKM dari hasil produksi dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah. Jadi itu memang sudah merupakan kewajiban mengallocate paling sedikit 40%. Kemudian juga adanya kewajiban untuk memberikan alokasi untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis UMKM di tempat-tempat infrastruktur publik seperti rest area, stasiun kereta api, terus juga pelabuhan, terminal, bandara, pelayanan jalan tol. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang memang diberikan insentif pada UMKM. Jadi kalau memang kita dengar ini di media banyak katanya hak-hak UMKM yang dipangkas, tapi sebenarnya it's not entirely true karena banyak insentif juga yang diberikan UMKM berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Demikian, terima kasih. Jadi memang ekspektasinya mempermudah bisnis, ya kan? Nah sekarang kalau ada UMKM udah jalan, expected GDP naik ya. Nah ini dari Andre, stock pick apa nih? Ini untuk seluruh nasabah, ya kan? Ini ada yang dari Medan yang nanya, sama dari Medan. Ini yang paling jauh dari Sulawesi mana ini ya? Sama juga pertanyaannya, Andre. Sahamnya apa nih kalau udah ada ini? Ini apa yang bisa bikin profit di akhir tahun atau awal tahun depan? Mungkin ya pertanyaan ini, jawaban saya yang pertama adalah saham-saham apa aja yang diuntungkan atau sektor-sektor apa aja yang diuntungkan dengan adanya Omnibus Law ini. Ya. Mungkin yang kita lihat sih yang sektor yang pasti akan diuntungkan itu ada dua kalau saya lihat. Yang pertama adalah sektor kawasan industri. Kenapa sektor kawasan industri akan diuntungkan? Kenapa? Omnibus Law ini tujuannya adalah untuk menarik investasi langsung masuk ke Indonesia. Begitu investasi masuk ke Indonesia, mereka akan memerlukan apa? Akan memerlukan lahan pabrik yang baru, akan memerlukan tempat berusaha. Jadi kawasan industri pasti akan diuntungkan dari situ secara langsung impact-nya. Di situ kawasan industri topik kita ada Denmas dan juga kita suka SSIA, kita juga suka di sektor kawasan industri. Dan kemudian sektor lain yang akan diuntungkan adalah sektor konstruksi dan infrastruktur. Nah itu kenapa kita bilang akan diuntungkan? Karena tadi sudah dibahas dengan adanya Omnibus Law yang baru ini akan dipermudah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau bisa juga disebut izin untuk membangun infrastruktur project. RDTR akan lebih mudah karena RDTR itu kan lebih digitalisasi ada digitalisasi dan juga akan kalau ada perselisihan nanti decision akan diambil oleh pemerintah pusat sehingga untuk membangun jalan tol itu akan prosesnya perizinannya akan lebih mudah. Dan ketiga juga nanti di sana juga ada diatur yang namanya sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu salah satunya adalah penggunaannya untuk alokasi percepatan pembangunan infrastruktur seperti kayak membantu restrukturisasi waskita karya, membantu restrukturisasi yang lainnya. Ini jelas impact-nya akan sangat positif ke perusahaan konstruksi. Seperti kita lihat kan udah kita dampaknya langsung sahamnya udah kelihatan saham waskita tuh naiknya lumayan cepat. Kedepannya kita lihat buat konstruksi akan lebih mudah untuk melakukan pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur dan juga pendanaan. Jadi dua sektor itu yang langsung merasakan benefitnya. Sektor-sektor yang lain juga pasti akan merasakan benefit, kayak contohnya sektor retail, di mana sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja banyak itu pasti akan benefit karena dengan adanya undang-undang tenaga kerja kita lihat kemungkinan perusahaan akan lebih mudah untuk merestrukturisasi dari pekerjaannya. Jadi bisa mengurangi juga kemungkinan bisa mengurangi biaya tenaga kerja yang lumayan mahal saat ini. Jadi sektor-sektor yang retail seperti Ramayana, MAPI itu juga akan diuntungkan dari situ. Banyak sih, kalau kita mau ngomong topik, tahun depan kita lihat secara garis besar ekonomi Indonesia akan lebih bagus. Sektor UMKM tadi kan disebutkan sektor UMKM itu akan dikasih stimulus yang sangat besar. Dan kita tahu 60% ekonomi Indonesia itu ada sektor informal yang mana adalah UMKM. Kalau UMKM maju, ekonomi otomatis akan maju juga. Oleh karena itu tahun depan kita lihat saham-saham yang siklikal itu mungkin akan outperform karena kita akan lihat tahun depan akan adanya recovery di ekonomi. Di situ kita suka saham Astra Internasional. Kita lihat penjualan mobil dan motor seharusnya tahun depan akan mulai pulih dan akan mulai tumbuh dengan cepat. Karena itu Astra Internasional itu akan benefit.
Dan juga buat bank kita suka BNI, buat properti tadi saya sudah sebutnya kita suka Dimas, dan juga saham yang lain yang kita suka MNCN dan juga Era Jaya. Itu sih saham yang kita suka buat di tahun depan, dan seharusnya akan benefit dari adanya Omnibus Law ini yang seharusnya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, jadi stock pick-nya udah lengkap, mulai dari Demas, SSIA, Construction, sampai nanti kalau GDP-nya naik, ya kan, kita expect usaha-usaha UKM naik juga, ya kan, akhirnya mereka beli mobil baru, motor baru, dan yang pasti nggak lupa kalau masyarakat Indonesia ini pasti beli handphone baru ya, Andre ya? Iya. Iya. Era Jaya yang paling benefit dari penjualan gadgets di Indonesia. Makanya dari itu, ini kan memang first insight eksklusif untuk seluruh nasabah RHB dan partners. Jadi jangan lupa kalau mau transaksi saham ataupun beli saham-saham investasi mulai sekarang, don't forget to download RHB Trade Smart ID di Apple Store dan Google Play Store. Jadi terima kasih untuk teman-teman Dentons. Kita kembalikan lagi waktunya ke Pak Iwan Ho. Ya, saya rasa terima kasih banyak kepada teman-teman semua, baik klien-klien RSB maupun Denton, maupun kepada partisipan-partisipan yang sudah ikut berpartisipasi, ikut masuk dalam web seminar ini dengan berbagai fasilitas yang sudah dilakukan, juga kepada teman-teman partner SPRP dan partner teman-teman rekan di RHB. Saya rasa mungkin saya lihat masih banyak sekali pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu, saya rasa kami sudahin, tetapi ini tidak membuat kita selesai di sini saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, saya rasa timnya kami dari RHB maupun timnya teman-teman dari SPRP akan sangat senang untuk menyambut pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Nanti bisa diatur untuk menghubungi kami, untuk kami atur secara offline untuk menyambung dan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian untuk bicara mengenai beberapa hal yang masih perlu ditanyakan atau mungkin masih memang hendak didiskusikan. Kami menyambut dan kami open untuk itu.